Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang cara lapor SPT tahunan di Kortek. Langkah yang pertama adalah menyiapkan formulir 1721A2. Ini adalah yang akan dijadikan acuan dalam mengisi SPT tahunan. Jika di sini tidak terdapat nomor bukti potong, maka yang kedua disiapkan formulir BP21 atau bukti potong 21, karena di sini tercantum nomor bukti potong dan nomor identitas pemotong. Selanjutnya buka Google Chrome, ketik Kortek Pajak, setelah itu klik Kortek DPJ. Selanjutnya isikan NIK dan password. Selanjutnya isi captcha. Selanjutnya login. Ini adalah halaman Kortek Pajak untuk membuat lapor SPT. Selanjutnya klik surat pemberitahuan SPT. Selanjutnya klik surat pemberitahuan SPT. Di sini notifnya adalah SPT belum disampaikan. Selanjutnya buat konsep SPT yang ini. Klik. Selanjutnya adalah klik PPH orang pribadi. Selanjutnya pilih lanjut. Selanjutnya pilih SPT. Selanjutnya pilih periode. Saya klik Februari Desember 2005 karena pajak saya dimulai dari Februari. Selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya pilih jenis SPT. Saya pilih normal karena yang pertama. Selanjutnya klik buat konsep SPT dan sukses. Selanjutnya adalah klik tanda pensil ini. Selanjutnya pilih pekerjaan. Selanjutnya posting SPT. Selanjutnya ke sub A. Di sini adalah berisi identitas, sudah terisi dengan sendirinya. Bagian A saya tutup. Selanjutnya adalah bagian B. 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Saya tulis ya. 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri usaha dan atau kerjaan lain? Tidak. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Bagian B saya tutup. Selanjutnya adalah bagian C. Untuk nomor 2 nggak usah diisi. Untuk nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasil neto seperti kompensasi kerugian, zakat, sumbangan, keagamaan, dan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan atau BPA2? Tidak. Kemudian 4 nggak usah diisi. Kemudian nomor 5, untuk mengisi ini lihat di formulir 17A. Ini nanti yang diisikan. Saya klik K2. Kemudian nomor 6 nggak usah diisi, nomor 7 nggak diisi, nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Tidak. Nomor 9 nggak usah diisi karena ini ada dengan sendirinya. Bagian C saya tutup. Kemudian bagian D, 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Iya. 10B nggak usah diisi, 10C nggak usah diisi. 10D, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Saya jawab tidak. Selanjutnya sub D atau bagian D saya tutup. Kemudian yang E, untuk bagian E sudah terisi oleh sistem. Bagian E saya tutup. Kemudian bagian F, untuk bagian F dan G nggak perlu diisi karena sudah terisi secara otomatis. Kemudian bagian H, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25? Saya jawab tidak.
Kemudian 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Tidak. 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Tidak. Bagian I, 14A ini sudah terisi otomatis. 14B tidak. Apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Tidak. Kemudian 14C tidak. Kemudian 14D tidak. Kemudian 14E dan E tidak diisi, nggak usah diisi. Dan 14G tidak. Selanjutnya scroll ke atas. Untuk bagian G ini udah dengan sendirinya terisi oleh sistem. Dan status nihil, ini yang paling penting, status nihil. Selanjutnya klik pernyataan ini dengan mencentangnya. Kemudian klik bayar dan lapor. Ini sukses. Setelah itu tutup. Setelah itu isi kata sandi penandatanganan. Ya, di sini dalam ini adalah isi passphrase. Setelah diisi, klik konfirmasi. Pengisian passphrase sukses. Saya close. Selanjutnya kita lihat notifnya SPT yang disampaikan atau SPT telah disampaikan. Untuk melihat hasilnya bisa dicetak dari sini atau klik tanda Gmail. Saya klik SPT telah disampaikan ke Gmail. Saya buka Gmail. Di sini ada email bukti penerimaan SPT tahunan PPh wajib pajak. Kemudian saya buka. Ini adalah bukti penerimaan elektronik SPT dan pembuatan SPT tahun pajak 2025 selesai. Demikian video dari saya. Semoga video ini berguna. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum.